Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam video kita sebelumnya kita sudah mengungkap bagaimana Yusuf Mansur itu terafiliasi dengan koruptor dan mungkin juga banyak penjahat keuangan yang berkeliaran dan bergentayangan di negeri ini. Selain Yusuf Mansur, ya biasanya kan sebuah kegiatan apapun namanya kan tidak bisa dikerjakan sendiri. Ada link duanya gitu. Yusuf Mansur sebagai pemain utama, tapi ada penopangnya. Di antara penopang itu dulu kita kenal bernama ya berinisial atau kita nggak tahu bernama Gus Rofi'i. Dia ini yang dulu melapor-laporkan orang yang mengkritik Yusuf Mansur. Dia ingin menjebak orang dengan undang-undang ITE. Tapi karena kurang wawasan ya, kurang pengetahuan, upayanya ini tidak berhasil. Karena dalam undang-undang ITE itu yang bersangkutan harus melaporkan sendiri kalau ada gugatan. Kemudian juga ada pemilihan yang lain, misalnya wartawan dalam pemberitaan misalnya. Dia nggak bisa langsung dituduh pencemaran nama baik, ada organisasi PWI yang menanganinya gitu. Begitu juga di dalam dunia advokat misalnya. Advokat menyerang pengacara dari pihak yang dia berseberangan itu tidak bisa dilaporkan ke polisi. Saling serang nggak bisa. Karena ada undang-undangnya organisasi yang bernama tentang advokat. Ya kan? Itu dulu diselesaikan. Ini karena sohib kita nih kurang wawasannya. Lalu dia tuh menghilang, lama nggak muncul saya lihat. Nah terakhir ini dia muncul di membela aguan, menyerang orang-orang yang mengkritik PIK 2 ya, karena ada gugatan atau tudingan dari masyarakat ya, bahwa PIK 2 itu banyak menyerobot tanah masyarakat. Kemudian di antara tokoh yang bersuara lantang itu namanya Said Didu gitu. Lalu oleh ya Gus Rofi ini itu dia seakan-akan menjadi juru bicara dari PIK 2 gitu, aguan. Maka tentu saja posisinya ini tidak diharapkan oleh masyarakat, minimal warga di sekitar kawasan itu. Maka dalam penayangan videonya ini itu banyak dicerca oleh masyarakat di sekitar itu dan dianggap ini orang penjual tanah air, gus pesanan atau apa ya? Mungkin juga ada menyebut di sini biar tidak saya bacakan saja gitu. Yang pertama orang melihat Gus ya, orang mungkin belum mau ini ya. Lalu pembelaan berikutnya dia serang oleh orang, karena Gus Rafidi bilang nggak ada itu penguasaan, siapa yang menguasai laut, siapa yang menguasai pantai, itu semua yang punya uang boleh beli. Kata orang-orang begini ya, ini saya bacakan saja. Itu patung naga, ornamen-ornamen Cina menggambarkan hegemoni Cina di situ. Mengartikan sungai dan pantai dikuasai sangat dangkal pikiran. Kapal nelayan bersandar dan mencari ikan tidak lagi bebas seperti sebelumnya. Hanya kapal-kapal pesiar yang bebas bersandar. Itu kata netizen gitu. Kemudian yang lebih ini lagi membilang ini Gus penjual tanah air. Gitu. Ya kan? Ini orang bilang memang ada negara di dalam negara katanya. Terus ada juga yang menantang lagi, udah ngecek lokasi belum Gus? Nah, juga yang bilang ini hati nurani yang jongkok. Bukan masalah siapa yang akan memiliki bos, tapi cara yang mendapatkan lokasi itu dengan cara apa dan bagaimana hak kepemilikan tanah rakyat yang digunakan proyek itu. Ini kita lihat Said Didu juga berkomentar ini tentang ini. Dia malah menuduh lebih keras gitu. Tapi ini di channel yang dipublikasi oleh Gus Rofi'i.
Ada juga yang bilang ini pembela yang bayar. Gitu. Anda dibayar berapa, Gus, sama pihak oligarki? Ini bukan hanya soal bisnis dan pembangunan. Yang dikhawatirkan itu penjajahan senyap yang diikutkan oleh para oligarki. Ya kan? Oligarki yang memanfaatkan oknum pemerintahan. Gitu. Kemudian Gus asal diamplopi diem. Usut mafia tanah sampai tuntas dari kiai, camat, lurah, oknum lainnya. Ya kan? Ada juga yang ikut membela Gus Rofi, ini yang waras, selama mampu beli silahkan beli. Gelap Gus. Begini nasib bayarannya ya. Yakin nih Pak ngomongnya kayak gini. Ini jubir PIK 2. Gus fulus. Gus begini mah udah ada indikasi ya. Indikasinya ya. Wak. Otaknya cetek. Benar Mas. Jaga mulutmu. Hai Gus. Dan banyak sekali cerita-ceritanya. Ada lagi yang bilang nih banyak setan berbentuk dewa. Ngomonginnya jangan sendiri, harusnya ngomongnya sama orang yang ngerti PIK dan PSN. Ini disebut juga Gus Buzer. Banyak tanah rakyat dirampas dengan harga murah dan laut kok dipagar. Gus ngawur. Ulama su. Orang ini udah bisa tembus ke oligarki ya, siapa calonnya? Gus jongkok ini otaknya. Ngomong naon. Ini asli sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kalian pasti orang Muslim, pasti orang tahu ini di surah Al-Quran. Hingga nggak nyebut surah apa. Walah Gus lagi, Gus nipu. Apa Gus pengkhianat? Jadi banyak sekali suara netizen kepada Gus Rofi ini. Seperti kita ketahui, Gus Rofi ini banyak juga orang mengkritik status kegusannya. Dia tuh sebenarnya nggak Gus, cuma karena dia nggak percaya diri harus membawa nama Gus biar lebih populer. Sama seperti siapa itu yang seminggu yang lalu ribut Gus Miftah gitu. Gus Miftah itu dia nggak Gus, dia bukan anak seorang kiai. Dia disebut di situ anak seorang petani. Bahkan saudara yang sendiri sudah mengklarifikasi dia itu bukan Gus. Ini seperti inilah dia ini gitu. Jadi dia tuh dulu berada di sekitar Yusuf Mansur. Kemudian perginya ini kita nggak tahu ya. Pergi karena ilmunya udah lengkap dari Yusuf Mansur atau pergi karena ya mungkin bayaran nggak cocok. Karena dari cerita orang-orang yang pernah dekat dari Yusuf Mansur itu nggak ada tuh cerita bayar-bayar mahal. Dia tuh dikenal dengan istilah mashil gitu. Kalau ada bank itu bank mashil. Apa itu? Uang masuk langsung hilang. Dia nggak bisa keluar duit. Gus lari gitu. Dia mencari tempat yang baru, yang basah tentunya ya. Maka bertemulah di cerita PSN, yaitu Proyek Strategis Nasional, di PIK 2 yang sekarang lagi banyak dipermasalahkan. Jadi para pemirsa kita lihat inilah kualitas orang-orang yang mengaku pembawa suara Tuhan gitu. Orang-orang yang mengaku pembawa suara Nabi. Masa pembawa suara Nabi bergaulnya dengan orang-orang yang sedang banyak masalah ya. Kalau begitu ada lagi tuh di Batam itu, coba lihat tuh. Di Batam itu kan juga ribut itu orang-orang Melayu di sana. Nah, harusnya ke sana juga diajarilah orang-orang penduduk lokal tentang tanah gitu. Mungkin nggak pulang saya kira kalau di sana dia. Atau tempat-tempat yang digusur lain. Dia ini berada dalam pihak penggusur. Ya tapi ya dalam kasus PIK 2 ini kan ada itu sarana pengadilan ya kan. Belum apa-apa sudah dibela-bela gitu. Jadi orang melihat inilah tipikal ya. Jadi kalau tadi Yusuf Mansur sebagai link utama, kita lihat dia tuh bergaulnya dengan siapa gitu.
Nggak ada tuh ulama-ulama baik. Ya kan, nggak ada itu. Pasti itu ceritanya, konotasinya itu ya negatif. Koruptor seperti yang diakui, kita bicara yang diakui, ya nanti kita dipersoalkan pula kan. Kita yang diakui saja kan. Kalau ini yang sudah dipublish. Kalau dipublish ya jadi milik umum kan, kita membacain saja gitu. Jadi gitu yang telah muncul. Nanti ada lagi orang-orang link isu Mansur yang lain ya juga begitu. Kita belum dengar nih link isu Mansur yang terkait dengan pemerkosa misalnya, kan enggak dengar kita. Kalau enggak dengar kita enggak mau komentar gitu. Tapi dia dengan soal-soal perempuan bagaimana? Ya pemirsa tentu sudah tahu ya, saya enggak mau lagi ulang-ulang gitu. Jadi itulah yang kita lihat bagaimana Allah akan menegakkan atau meneguhkan posisi agama ini. Kalau pelaku-pelaku yang mengaku ya dalam tanda kutip ya, dia pakai simbol-simbol mungkin ustadz ya kan, atau mungkin pakai kiai, mungkin namanya Gus. Tapi posisinya ini bertentangan dengan ya mungkin rasa keadilan ya, rasa keadilan pro kepada orang-orang kecil gitu. Nah Gus Rafi ini kan dicaci maki orang ini. Ini menunjukkan ya itulah gambaran atau mapping gitu. Orang-orang di sekitar Yusuf Mansur. Tentu dia nggak akan berani begitu kalau nggak ada gurunya gitu ya. Gurunya yaitu Yusuf Mansur. Dari sini uang dapat sama dia ya maka makin hebatlah dia, warung stick and shake dia bangun banyak-banyak dan orang makin menjerit. Rumusnya adalah jauhi orang ini gitu. Itu rumus yang paling selamat. Karena kita juga mungkin lemah dalam soal hukum gitu. Menjauhi itu mungkin cara yang paling selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.